nggak mau sudah harus online on air nih, harus mau nggak mau harus ada on air nih. Karena kalau enggak di Facebooknya akan hilang lagi seperti kemarin nih. Oke teman-teman ya dari Facebook sambil kita nunggu tempat Ustadz Zaki men-setting kameranya ya biar bisa di landscape-kan ya. Kita ini dulu ya lanjut dulu kasih respon teman-temannya dari Facebook terutama apakah dari yang dari Facebook sudah mendengar suara jelas atau tidak. Dan kamera video saya terutama ya, sudah jelas atau enggak? Nur ini tengahin aja please. Siapa yang di sana ya? Bisa di atasin dikit kayak ini, sedikit aja. Sedikit, apa namanya? Nah, sinarnya ke atas dikit. Udah mentok ya. Aman ya, dari Facebook aman ya. Ustadz bisa nggak Ustadz dibuat? Di sini nggak ada settingan untuk landscape, Mas J. Gampang Ustadz, gini aja Ustadz. Ini cuman di bagian di bagian HP-nya itu biar ini loh settingan ininya aja nih Ustadz. Settingan ini loh. Landscape-nya ini loh. Nah, ini jangan di-lock kan. Terus tinggal diputar begini nanti dia bisa langsung landscape otomatis. Iya. Ya, tunggu ya Mas. Oke deh, nggak apa Ustadz. Kalau nggak bisa nggak apa Ustadz. Kok di sini nggak ada tanda untuk rotate-nya? Sebenarnya di perangkatnya kan itu kan ada ini loh, teman-teman ya, yang Korea. Bukan linker nih. Yogi, ini loh. Ini kan ada ini loh. Lock-nya, lock position-nya itu loh. Ini kan ada lock position nih. Nah, ini di unlock nih. Di unlock position ya. Kan kalau dia di unlock position otomatis kan kalau saya begini kan dia kan akan balik gitu loh. Iya. Paham nggak? Iya Mas. Sebentar ya Mas, kita coba Mas. Ya, kalau nggak bisa nggak usah, kita sudah live soalnya. Mana pengaturannya Mas? Suara saya jelas ya, kenceng banget suaranya. Ya. Oke, nggak apa dah. Yogi, nggak bisa nggak apa Yogi. Iya Mas. Udah nggak bisa nggak apa dah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, terima kasih Ustadz sudah hadir di sini. Ini kalau bicara masalah zakat dengan wakaf, kemarin itu pas saya begitu ngeposting, terus ngelihat komentar ya, yang biasanya komentar tuh kalau bisnis tuh wah rame semuanya kan. Kalau zakat itu ya komentar sedikit doang. Makanya ini yang live pas pada saat bicara masalah wakaf zakat itu biasanya sedikit. Tapi yang sedikit ini insya Allah nih nanti penghuni surga semuanya Ustaz ya. Ya karena tertarik untuk berbicara masalah haknya orang lain bukan haknya dirinya sendiri kan gitu. Justru saya malah kepengen tahu siapa 40 orang ini, kalau bisa absen dong teman-teman 40 orang. Cuma sekedar hadir biar yang Facebook user kalau boleh juga begitu juga ya, nanti nggak kebaca di sini tapi akan kebaca di tempat Facebook saya. Setidaknya saya kepengen tahu siapa yang live pada saat materi ini, karena live di materi ini buat saya penting orangnya ini ya, ini bukan sembarangan orang ya. Nah jadi kalau bisa absen ya yang live di sini. Saya kepengen nandain teman-teman yang live di saat ini. Baik, nah Ustadz saya pembukaan duluan Ustadz. Teman-teman semuanya, jadi saya
pun juga di sini sebetulnya sebagai seorang yang akan belajar kepada Ustadz Zaki, dikarenakan memang ya keilmuan saya yang cetek juga iya, saya juga sering ditanyain oleh kawan-kawan. Nah, yang banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan paling sering itu yang mungkin juga Ustadz Zaki sudah pernah dengar, sebetulnya apa sih bedanya zakat, infak, sodakoh, hibah, ya, wakaf. Yang paling banyak kan ini. Nah, mungkin kalau dengar wakaf, biasanya orang itu cuma dengarnya wakaf itu adalah, oh saya wakafkan tanah saya, kan begitu ya. Nah, padahal sebetulnya kan wakaf itu kan ada bisa jadi macam-macam. Nah, kemudian begini, bagi kawan-kawan yang sering nih, yang paling sering juga yang terjadi adalah saya mau wakaf insya Allah kalau punya duit lebih, kan yang dimaksud lebih itu apa? Loh, sekarang setiap bulannya emang tidak sedekah atau tidak berinfak. Oh tidak, saya setiap bulan kan membayar zakat, kan gitu ya. Nah, zakat ini yang dimaksudkan adalah zakat profesi. Oke, nah zakat profesi itu sebetulnya tinjauannya bagaimana itu Ustaz? Apakah lebih afdol kita itu zakat profesi, ya, ataukah kita lebih afdol kalau kita berwakaf dibandingkan zakat? Nah, bagaimana para sahabat Rasulullah dulu? Kan di zamannya sahabat Rasulullah kan tidak ada yang disebut namanya zakat profesi itu sendiri. Ya. Nah, terjadi zakat profesi sebetulnya kan ada suatu kayak ijtihad dari para ulama. Karena kan untuk tentu aja lebih memudahkan juga kan, Ustaz. Nah, ini tinjauan-tinjauannya bagaimana Ustaz? Apakah kalau saya punya duit itu sebaiknya saya berinfak, ya, ataukah saya sebaiknya membayar zakat profesi tadi itu? Ya, atau mungkin berwakaf. Ya, mana duluan yang harus kita utamakan? Nah, itu pertanyaan sudah banyak banget, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Mas sebelumnya. Dan juga terima kasih yang sudah menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala ahli haqq qadri wa miqdaril azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla uzalla aw adlima aw udlama aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uni waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarfu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, juga terima kasih untuk Mas J telah memberikan kesempatan. Saya juga sama-sama belajar, akhirnya buka buku lagi, belajar lagi, alhamdulillah. Pertama yang harus dipahami adalah kata besar kategori namanya infak. Saya melihatnya banyak orang yang belum bisa membedakan apa itu zakat, apa itu hibah, apa itu hadiah, sedekah, dan seterusnya, hibah wasiat, apalagi wakaf ya jenis-jenisnya. Itu Masya Allah banyak yang keliru-keliru. Bahkan sedekah sama kayak infak. Infak apakah sama dengan sedekah? Apa bedanya sama hibah? Apa bedanya hadiah, dan seterusnya. Pada dasarnya insya Allah di sini infak kita harus memahami gerbang besarnya. Gerbang besarnya itu adalah infak. Apakah itu infak? Infak itu adalah saluran distribusi harta pribadi pada dasarnya. Jadi masing-masing kita memiliki harta. Bagaimana dalam Islam mengatur untuk memberikan saluran distribusinya? Di dalam infak di sini, pintu gerbang yang besar tadi, ada yang sifatnya infak wajib, maupun ada yang infak sunnah. Nah, kita ketahui bahwa salon distribusi harta pribadi yang kita definisikan infak tadi, yang wajib itu ada turunannya banyak. Salah satu di antara yang sering kita lakukan adalah zakat. Tentu kenapa zakat hukumnya masuk wajib? Karena memang memiliki cara main tertentu ya, nisab tertentu ya, ataupun batas minimum dikeluarkannya zakat,
ataupun peraturan tertentu seperti haul gitu kan untuk 1 tahun. Di bawahnya lagi ada yang namanya infak wajib, itu adalah haji. Ternyata haji juga adalah termasuk bagian dari infak. Di mana haji adalah gabungan ibadah harta dan juga ibadah badan. Nah, oleh karena itu haji dikatakan infak yang wajib bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Lalu kemudian apa juga turunannya infak yang wajib tadi? Di sana ada mahar, ada nafkah, ada nadar, dan seterusnya. Lalu kemudian yang sering kita lakukan, yang sering kita perdalam, yang sering kita gembor-gemborkan adalah masuk kepada ranah infak yang sifatnya sunnah. Termasuk di sana ada hibah, hadiah, sedekah, kurban, wasiat, dan juga wakaf. Jadi gerbang besarnya dulu harus difahami bahwa ada infak yang wajib sifatnya, juga ada yang sunnah. Terkadang mereka yang belum bisa diberikan kesempatan untuk berzakat misalnya, belum sampai nisab ataupun batas minimum dikeluarkannya zakat, katakanlah di zakat mal itu 85 gram emas. Kemudian akhirnya Islam memberikan solusi. Islam memberikan solusi yang masuk kepada ranah infak sunnah. Artinya mereka-mereka yang tidak bisa mengeluarkan infak wajib ataupun berupa zakat, bisa mereka masuk kepada transaksi sosial berupa hibah misalnya. Apakah itu hibah? Hibah itu adalah menyalurkan saluran distribusi harta pribadi kepada siapapun. Lalu kemudian selain hibah di sana ada juga hadiah. Yaitu kalau tadi hibah itu kepada siapapun, kalau hadiah kepada orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai. Kemudian di sana ada juga yang bertanya, apakah bedanya sedekah dan infak? Infak lebih cenderung kepada materi dan sedekah lebih cenderung kepada non materi. Artinya di sini apa yang ingin saya maksudkan, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap Islam sudah mengatur setiap kemampuan masing-masingnya, harta pribadinya itu, mereka yang tidak mampu mengeluarkan zakat bisa melakukan cara yang lain. Dulu para sahabat menganggap bahwa zakat ini adalah sebuah hukuman. Kenapa saya katakan hukuman secara tidak langsung? Karena guru saya menjelaskan bahwa para sahabat saking punya semangatnya, jangan sampai kena terhukumi wajib. Artinya mereka yang sudah mengeluarkan zakat, itu artinya memiliki harta berlebih, yaitu nisab tadi, lalu kemudian mereka meninggalkan hal yang sifatnya sunnah. Saking semangatnya sahabat dalam mengeluarkan hartanya, yang sunnah itu dihabiskan dulu oleh mereka. Saking semangatnya. Namun pada ujung-ujungnya Allah muliakan mereka bahwa mereka juga mampu mengeluarkan zakat. Seperti itu. Kira-kira seperti itu gerbang besarnya. Ini sebagai pembuka bahwa infak difahami adalah sebagai saluran distribusi harta pribadi. Di mana di sana ada infak yang wajib sifatnya atau hukumnya, dan juga ada yang sunnah. Yang wajib turunannya juga tadi ada zakat, haji, mahar, nafkah, dan nazar. Yang sunnah ada hibah, hadiah, sedekah, kurban, wasiat, dan juga wakaf. Nah, ini mungkin sebagai mukadimah supaya teman-teman bisa memahami mana nanti apakah didahulukan wajib, apakah dalam sunnah. Dalam konteks ini kita tidak mendahulukan yang wajib seperti hal ibadah dalam sholat misalnya yang wajib didahulukan, tidak, tetapi di sini adalah Allah memberikan kelonggaran baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kita tidak selamanya memiliki lapang terus dalam segi harta. Ada kalanya kita sempit dalam segi harta, tetapi Islam dan Allah memberikan solusi melalui infak yang sifatnya hukumnya sunnah, baik itu berupa hibah, baik itu berupa hadiah, baik itu berupa wasiat misalnya, dan baik itu berupa wakaf dan seterusnya. Nah, inilah Islam memberikan pendidikan transaksi yang universal, yang opsional, yang ikhtiari, pilihannya kita yang menentukan. Ketika kita mampu memahami fikih hukumnya, bagaimana cara muamalah dalam Islam ini bekerja, mekanismenya bekerja, itu yang harus kita pahami sebenarnya. Dan ini sangat minim sekali di depan publik yang taunya ya sedekah, padahal difahami sedekah itu adalah yang sifatnya non materi,
di mana sedekah itu bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Oleh karena itu sedekah dimaknai tabassumu fi wajhi akhika shadaqah, kata Rasul, senyummu saja di depan saudaramu itu adalah sebuah sedekah. Artinya sedekah itu adalah kesempatan atau ruang kosong yang diberikan kepada mereka orang-orang yang tidak memiliki harta. Yang diberi ruang kosong yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang tidak diberikan harta. Lalu apalagi jenis sedekah yang lainnya? Tasbih, tahlil, tahmid itu adalah sebuah sedekah. Maka oleh karena itu difahami sedekah ini adalah yang sifatnya non materi ataupun tidak berupa fisik, barang ataupun uang. Di mana di sana bagi Rasul mengajarkan kepada kita orang yang tidak memiliki harta tidak usah berkecil hati. Di sana ada infak yang sifatnya sunnah, itu namanya sedekah yang tidak mengeluarkan materi tetapi non materi, tenaga, buah pikiran, senyuman, bantuan kepada orang lain dan seterusnya itu adalah kita dalam Islam disebut dengan sedekah. Saya kira ini dulu untuk pendahuluan, Mas J. Siap Ustadz. Ini Ustadz, sekarang kan pertanyaan jadi begini Ustadz. Teman-teman kan selama ini kan taunya nih ya, cuman tadi zakat saja, dan zakat tadi itu kan dianggap wah wajib, ya saya mendahulukan yang wajib dulu dong daripada sunnah. Nah kan pemikirannya wajib itu dikiranya itu adalah wajib yang utama kan Ustadz, sebelum melakukan yang sunnah. Berarti zakat dulu sebelum wakaf, hibah dan hadiah dong. Nah, ini bagaimana mindsetnya seperti itu, Ustaz? Baik, terima kasih Mas J. Juga terima kasih kepada teman-teman yang bukan oleh Allah. Izin untuk bisa sedikit mencerahkan dan meluruskan bahwa yang wajib di sini adalah hukumnya, bukan mekanisme saluran distribusinya. Ketika mereka yang sudah memenuhi syarat, artinya syarat haul, nisab, nah itu maka hukumnya wajib, dikenakan wajib. Namun bukan bermakna mereka yang masih belum masuk kepada haulnya, yang masih belum masuk kepada nisabnya, dia tidak dikenakan hukum beban wajib. Tidak, justru di sana masih ada pintu sunnah, yaitu tadi yang saya katakan bahwa buat saya, dosen saya mengatakan bahwa para sahabat saking spirit punya keimanannya menganggap bahwa zakat yang wajib itu jangan sampai tertimpakan kepada mereka. Artinya apa? Artinya para sahabat tidak ingin hartanya kebanyakan. Tidak ingin hartanya begitu ada harta melekat langsung dikeluarkan. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf itu merasa tidak enak hati karena Nabi menjelaskan, "Hai Abdurrahman, hartamu itu kebanyakan." Nah, semakin Abdurrahman bin Auf tidak mau dikenai zakat di akhir ataupun menumpuk harta nisab senilai 85 gram emas, atau sekarang emas dikalikan berapa? 700.000 apa 800.000 ya per gramnya. Berarti 8 kali sekian, kurang lebih sekitar 65 juta rupiah gitu kan. Artinya di sana ada penumpukan harta, ada pengendapan. Para sahabat saking spirit imannya tinggi, tidak ingin melakukan atau tidak ingin dikenai hukum wajibnya dikeluarkan zakat. Oleh karena itu, beliau, para sahabat, memainkan mekanisme hibah, memainkan mekanisme hadiah, memainkan mekanisme sedekah, memainkan mekanisme wakaf, memainkan semuanya diborong. Walaupun Allah muliakan pada ujung-ujungnya di akhir haul, di akhir tahun, setiap 1 tahunnya genap 1 tahun, semua tidak terbebani, kemudian harta beliau sudah mencapai nisab, itu mereka sangat terheran-heran. Saya sering mengeluarkan banyak harta, tetapi Allah masih memuliakan saya untuk mengeluarkan zakat gitu, dan bahkan sampai nisab lebih. Nah itu sebenarnya mindset yang harus kita pahami dari sejarah. Sejarah bagaimana cara belajar kepada mindset para sahabat. Ternyata yang sunnah itu bukan dimaknai nanti dulu itu nomor 2, tidak. Justru itu menjadi spirit mereka untuk berburu pahala, di mana para sahabat benar-benar mengerti bagaimana harta itu diendapkan ketika belum tersalurkan kepada penerima haknya. Padahal di sana kan ada namanya hibah, namanya hadiah, namanya wakaf dan seterusnya, seperti itu gitu. Jadi mindset ini saya kira perlu diedukasi buat teman-teman sehingga menjadi mencerahkan. Seperti tadi polanya Abdurrahman bin Auf ketika disanjung oleh Nabi Muhammad, Abdurrahman hartamu kebanyakan, maka Abdurrahman ketakutan.
terus memberikan semuanya, diborong semuanya, tetapi Allah akhirnya memuliakan. Dari sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa apa harta yang kita infakkan itu akan diganti, seperti dijelaskan dalam surat Saba ayat ke-39. Sebenarnya saya sudah membuat materi dalam berupa slide, tapi ini gimana caranya supaya bisa ditampilkan kalau di sini ya? Wah, kalau di sini nggak bisa, berarti kalau di HP ya, di HP nggak bisa ya? Oh, di HP nggak bisa ya. Nah, di dalam surat Saba itu adalah dijelaskan ayat ke-39, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan, dan dialah maha pemberi rezeki dan sebaik-baik maha pemberi rezeki. Dari sini, bahwa ketahuilah apa yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'akalta fa'ablait, apa yang kamu makan, maka itu akan hancur, diolah oleh pencernaan. Wa malabista fa'afnait, dan apa yang kamu pakai dari baju maka itu akan usang. Wa ma'atoita fa'amtoit, dan apa yang kamu berikan maka itulah yang akan manjang. Salah satu ciri orang yang beriman, mengimani hari akhir nanti adalah dia sadar bahwa kelak di hari alam setelah alam dunia ini, yaitu alam barzah, yang menemani hanyalah amal kita dan amal kita. Mereka orang-orang yang beriman sangat betul begitu paham sekali bagaimana dampak luar biasanya investasi yang mengalir terus-menerus, amal jariah sehingga tidak terputus menemani, walaupun jasadnya sudah berhenti beramal, tetapi ada saluran distribusi yang dia pernah infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menerangi terus mengalir amalannya dan menemani dia di saat di alam barzah nanti. Sampai dijelaskan pernyataan orang penyesalan seperti ini dijelaskan dalam surat Al-Munafikun di ayat ke-10. Di sini dijelaskan bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Lihat redaksi Al-Qur'an luar biasa. Dan belanjakanlah, ya, berinfakkanlah, keluarkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Hanya sebagian. Ini adalah edukasi bahwa pemberian seseorang, ya, pemberian seseorang dalam memberikan hartanya itu ada kelas-kelasnya. Pertama, ada orang yang memberikan kelasnya itu memberikan hartanya sedikit, menyisakan buat dia banyak. Ada yang memberikan harta seseorang itu menyisihkan setengah buat dia, setengah untuk orang lain. Bahkan ada yang menyisihkan seluruhnya untuk orang lain dan dia tidak dapat apa-apa. Ketika Umar bin Khattab untuk ditanyai menyumbangkan kepada salah satu perang yang diikut oleh Rasulullah SAW, beliau menafkahkan setengah hartanya, lalu Nabi berkata bahwa, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluarga aku? Aku masih ada harta yang aku tinggalkan untuk istri dan keluargaku. Lalu datanglah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, memberikan semua harta banyak. Kemudian Nabi bertanya, apakah yang kamu berikan untuk anak istriku? Yang aku berikan anak istriku Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Umar bin Khattab tidak pernah bisa menyaingi keimanan Abu Bakar saat itu. Dan dari situlah Abu Bakar menjadi, Nabi menyanjung beliau bahwa kalau ditimbang imannya, setengah dari imannya Abu Bakar As-Siddiq, maka penduduk dunia ini tidak akan mampu menyainginya. Kembali kepada tadi ayat Al-Munafikun ayat 10. Mau tanya, bicara komentar sedikit masalah sumbangan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab itu ya. Itu masih ada, jangan pikir nanti gini, wah aku sudah nyumbang setengah nih, Bill Gates sudah nyumbang setengah, berarti Bill Gates atau siapa namanya si Warren Buffett sudah menyamai Umar bin Khattab nih. Ini mungkin perlu dijelasin dulu Ustaz ya, bahwa mereka menyumbangkan harta plus nyawa. Iya kan Ustaz? Kan betul sekali. Pada saat itu kan mau jihad, jadi harta plus nyawa, bukan cuma harta doang loh ya. Iya, betul sekali. Itulah yang menjadi pembeda bahwa para sahabat jiwa raganya dan hartanya itu adalah total
diberikan untuk meninggikan kalimat Allah dan Rasulullah. Kembali kepada tadi, saking ingin menyesalnya orang yang di dalam dunianya, di kehidupan dunianya untuk mendapatkan rasa penyesalan yang dalam, direkam dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, bahwa tadi ya, bahasa Al-Quran itu indah sekali ya, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Jadi Allah ingin dalam redaksi ini adalah bahwa harta itu ternyata bukan milik kita. Kita ini adalah titipan. Kalau dilihat dari redaksi ini, Al-Munafiqun ayat 10, titipan, bukan kemelekatan atau bukan milik kita, bahwa sesungguhnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi artinya orang ini sangat menyesal sekali dan ingin sedikit saja dikembalikan kehidupan dunia, dan pertama kali yang aku lakukan amalannya adalah bukan sholat, kemudian bukan haji, ataupun bukan apa, satu amalan yang mampu. Kenapa dikatakan ini sedekah? Fa'asoddaqo, sedekah wa aku minas solihin, aku akan melakukan sedekah, aku akan mesalurkan distribusi harta baik materi non materi. Karena apa? Karena inilah yang memiliki nilai investasi jangka panjang dan terus menerus mengalir. Seperti itu. Baik, Ustadz mau tanya nih Ustadz ya, ini sebentar ya teman-teman, saya belum tampilkan pertanyaan teman-teman. Nah, bagaimana dengan sekarang yang dibayar oleh teman-teman yang namanya zakat profesi? Itu kan dihitungnya bulanan, bukan tahunan, dan tidak terhitung atau belum terhitung mengendap setahun. Itu bagaimana Ustadz? Baik, saya ingin mengutip Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam fikih zakat, bahwa beliau memperbolehkan zakat profesi. Zakat profesi dengan catatan bahwa itu bisa terhitung 1 tahun. Kenapa ada zakat profesi? Sebenarnya adalah sebuah pemikiran fikih kontemporer, di mana zakat profesi ini lebih mengedepankan nilai maslahatnya. Ketika seseorang, semua pegawainya itu diberikan ataupun dikeluarkan dengan niat zakat 2,5% yang dikeluarkan, walaupun di sana dalam perjalanannya belum bisa dipastikan nisab ataupun haul, Profesor Yusuf Al-Qardawi memperbolehkan itu demi apa? Demi bisa tersegerakannya maslahat tersampaikan bagi mereka yang membutuhkan. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika mereka ataupun ketika ada beberapa pendapat yang tidak setuju, silakan bisa dirubah. Konteksnya bukan masuk kepada zakat, tetapi adalah dana hibah yang dilakukan, sehingga tidak mereka yang misalkan pemikiran golongan-golongan yang tekstual, nggak bisa, itu kan belum haul, belum nisab, mereka dipotong dan seterusnya. Profesor Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa silakan kalaupun itu konteksnya mereka yang berpendapat golongan tekstual dengan non tekstual, artinya dengan kontekstual, beliau menjawab silakan saja itu dijadikan masuk kepada hibah ataupun dana yang dikeluarkan atau yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan tanpa harus ada nisab ataupun haul. Nah, intinya adalah beliau ingin mempermudah dan mensegerakan terjadinya sebuah maslahat yang dimana itu bisa tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan sesegera mungkin. Itu sebenarnya awal mula zakat profesi. Walaupun terlepas dari pro dan kontranya, beliau berusaha mengedukasi masyarakat untuk bisa mengeluarkan hartanya demi maslahat yang ingin disegerakan tadi. Seperti itu. Oke. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan lagi sekarang ya. Kalau seandainya begitu, bisakah di switch yang tadi namanya zakat profesi tadi itu ya, misalkan menjadi hibah atau infak sunnah lah ya, masuk ke dalam infak sunnah tadi itu, baik itu hadiah, hibah, ataupun wakaf, ataupun sedekah. Nah, jadi maksudnya gitu. Bisa itu, Ustaz? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Nah, dari awal inilah yang ingin saya kita sama-sama belajar bersama dengan memahami saluran distribusi harta pribadi tersebut, tidak hanya melulukan kalau bahasa orang Jakarta itu zakat, tetapi di sana Islam itu luas sekali. Ada pintu-pintu lain loh ternyata. Ada cara-cara yang lain loh. Mirip seperti ini.
kalau izin saya boleh menyampaikan, ada hal yang terpenting bahwa para sahabat mereka dalam berwakaf itu bukan harta yang setengah-setengah, artinya yang belum jadi. Justru para sahabat menafkahkan ataupun menginfakkan berupa wakaf itu adalah harta-harta yang sudah produktif sifatnya. Bukan berarti kita membangun lagi dari nol. Seperti Umar bin Khattab, itu yang diwakafkan itu adalah yang sudah produktif, bukan yang kita mencoba produktifkan lagi. Sehingga kalau orang bilang itu killing me softly, kasihan nazirnya gitu, memikirkan untuk bisa, aduh ini akadnya wakaf, dia berwakaf untuk produktif 100.000, terus dijadikan nilai produktif, itu kebingungan gitu. Jadi harus bangun lagi. Padahal kalau kita melihat track record Umar bin Khattab yang ini kan kebun Khaybar. Kebun Khaybar itu kebun yang paling subur di Arab Saudi sana, dan paling kurmanya paling bagus-bagus kualitasnya. Jadi sudah tinggal jadi gitu. Mereka berwakaf. Sumur Utsman atau Bi'ur Rum, itu bukan berarti kita gali sumur yang sudah ada, dibeli dengan harga yang mahal, investasi airnya itu yang diinginkan. Zubair bin Awam, tanah lahan-lahan yang potensial. Kalau kita perhatikan di sini, Al-Quran sebenarnya menggunakan bahasa yang menarik di sini, Mas J. Nah, Al-Quran di sini, kalau teman-teman bisa cek kita buka surat Al-Baqarah ayat 215. Kita cek buka surat Al-Baqarah ayat 215, ya kamada yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Nah, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Ingat, nafkah itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu kan, berarti mencakup semuanya. Mereka apa nafkah? Jawablah, apa saja hartamu yang kamu nafkah hendaklah diberikan. Nah, harta yang baik, ma'anfaqtum min khairin. Harta yang baik. Terkadang bukannya kita sisa. Bukannya sisa gitu, bukan killing me softly, kasihan nazirnya. Sehingga kebingungan dalam membuat program dan seterusnya. Maka oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita ingin berwakaf, lihat bagaimana cara sahabat itu meniru, bukan berarti wakaf mekanisme seperti tidak, tetapi spirit beliau para sahabat mewakafkan mereka yang sudah produktif, menginfakkan mereka sudah tidak main-main gitu kan, seperti itu. Nah, maka kita walaupun belum sampai ke sana, kita belajar untuk bisa memahami fikrah ini dulu. Sebelum kita memberikan nafkah harta kita, bahwa harta yang sudah jadi 100% ataupun infak yang terbaik, kita dimulai dari, kalau kita tidak mampu berwakaf sesuai dengan ala sahabat, kalau kita masih belum mampu mengeluarkan harta dengan yang baik, kita belajar hibah. Artinya kalau hibah itu kan harta, dana hibah itu adalah dana yang diberikan itu bisa habis, tergantung nanti kepada keperuntukan kepada maslahatnya besar atau kecilnya. Nah, itu lebih mudah untuk dikelola oleh seorang nazir ataupun lembaga yang penerima infak tadi. Nah, akadnya adalah hibah, ataupun akadnya adalah misalkan infak yang diperuntukkan ataupun hak keperuntukannya dikelola oleh nazir. Jadi artinya nanti nazir yang menentukan ini masuk kepada hibah, ini masuk kepada hadiah, ini masuk kepada apa nanti yang akan diinikan, seperti itu. Gitu. Lalu yang menarik lagi adalah kalau tadi Al-Quran Al-Baqarah 215 itu menyinggung untuk mengeluarkan harta yang baik, Al-Baqarah ayat 257 menyinggung kepada mereka yang menginfakkan dengan harta yang buruk. Maksudnya hitung-hitungan. Nah, di Al-Baqarah ayat 257, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhi ila an tubidu fih wa alamu Allah ghaniyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah harta di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Nah, ini Al-Qur'an sebenarnya sudah menyinggung bagi mereka-mereka yang masih hitung, aduh ini yang buru-buru, lalu kamu nafkahkan jadi yang buru-buru baru dinafkahkan. Tadi kalau bahasa masih yang setengah jadi baru dikasih, malah yang belum jadi itu tanah yang sudah tanah yang kosong banyak jinnya gitu ya Ustaz ya. Iya, ataupun ya saya mau wakafkan, oke, wakaf di mana, saya tanah di mana, itu bukit sebelah, waduh bukit sebelah aksesnya belum jadi, terus apa yang mau diproduktifkan itu malah maintain untuk itunya gitu. Nah, itu dalam Al-Baqarah 257 tadi Allah menyindir orang-orang yang memilih-milih harta, mengeluarkan harta jalan Allah yang buruk-buruknya, padahal dia pun memicingkan mata. Artinya dia aja sendiri gak mau ngambil, dikasihkanlah ke pesantren, dikasihkanlah ke
lembaga itu. Nah, itu sebenarnya Allah menyindir di Al-Baqarah 257. Jadi teman-teman bisa dibuka Al-Baqarah 215 lalu kemudian Al-Baqarah 257. Itu mindset dalam memberikan atau mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya sebetulnya kalau seandainya nih saya adalah seorang karyawan gitu Ustaz ya. Nah, itu sebetulnya tetap bisa memilih antara mau zakat profesi ya. Kan kadang-kadang kan mungkin saya merasa bersalah, waduh, aku memilih zakat profesi kan yang wajib nih. Nah, seringkali salah seperti itu padahal sebetulnya dia boleh mengalokasikan zakat profesinya itu ke hibah begitu Ustaz ya. Hibah itu dalam Betul arti sekali. nanti diserahkan kepada lembaga wakafnya untuk mengolah baik bentuknya wakaf produktif ataupun bentuknya hibah juga ya. Gitu Ustaz ya. Betul sekali Mas J. Oke, ini ada pertanyaan Ustaz. Saya tampilkan dulu. Dari, wah, kecil banget tulisannya. Izin bertanya Mas J. Harta dalam kurung uang yang dipinjam orang dalam kurung dan belum dibayarkan kepada kita, apakah bisa dihitung masuk nisab wajib zakat? Ini bagus juga nih. Berarti artinya nggak mengendap sebetulnya ya. Kalau seperti itu Ustaz ya. Makasih nih. Bagus sekali, alhamdulillah. Harta kita yang dipinjam oleh orang lain, apakah kita itu termasuk saya katakan iya termasuk dalam nisab karena itu termasuk kepada milkut tam. Milkut tam ini adalah kepemilikan penuh. Selama kepemilikan penuh itu bagi bagi pemiliknya, walaupun status hartanya itu ada di luar. Ustadz, soalnya hilang. Sebentar, sinyalnya jelek nih, Ustadz. Sinyalnya siapa yang jelek ya? Ustadz, halo. Sebentar, diulang lagi Ustadz? Mau diulang lagi? Iya, harta tes suara ya. Masuk Mas C. Masuk, suara masuk. Apa? Terputus-putus, terpatah-patah. Ya, baik. Tadi harta itu termasuk kepada hitungan nisab, walaupun harta itu statusnya masih di orang lain. Karena kenapa? Karena itu milkut tam, artinya kepemilikan penuhnya bagi dia yang yang menghutangi walaupun status uangnya itu ada di luar, maka itu akan terhitung. Tentu kalau setelah kalau ada kemungkinannya utangnya itu bisa jadi juga tidak balik, bagaimana Ustaz? Hutangnya tidak jadi balik. Ya bisa jadi kan, mungkin kan kalau orang ngutangin orang itu kan kebanyakan kan ngilang tuh. Lah masa kita harus bayar zakatnya? Saya pernah minjemin orang gitu kan ya. Nah, itu gimana? Apakah saya harus memperbarui akad niatan saya? Ya, saya niat saya hibahkan dia kalau kalau seandainya utangnya tidak kembali. Itu bisa nggak Ustaz? Baik, ini menarik sebenarnya. Ini menarik bahwa ilmu fikih, kita mempelajari ilmu fikih itu kita mempelajari kelenturan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hukum bagi umat manusia. Bahwa seperti tadi misalkan ada potensi orangnya hilang, harta kita yang diutangi ikut-ikut hilang. Iya, terus kita bayar zakatnya terus tiap tahun ya. Ya, maka itu bisa dirubahkan ketika kita niatkan untuk bukan sebagai statusnya hutang lagi, lalu kita sifatnya ganti kepada hibah misalnya, atau kita ganti kepada infak dengan infak sunnah dengan yang lainnya, misalkan saya hadiahkan ataupun saya ikhlaskan, itu kita terucap setelah kita melakukan adab-adab hutang piutang, artinya kita sudah menagih, kita sudah mencoba untuk memverifikasi, mencari, akhirnya tidak ada jawaban juga, lalu kemudian potensi kita menyimpulkan ini sudah alamat ataupun tanda-tanda hilang, lalu kemudian kita akhirnya merubah harta tersebut untuk menjadi tidak subhat dalam muamalah, kita ikhlaskan, lalu kita itu tidak terhitung masuk kepada nilai harta yang dikeluarkan oleh zakat. Dari sinilah sebenarnya ilmu fikih memperbolehkan di mana merubah sebuah transaksi dengan fleksibel, karena ilmu fikih ini merupakan rahmat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tujuannya apa ilmu fikih ini untuk mempermudah umat manusia atau umat muslim yang melakukan atau melaksanakan ajaran agamanya secara komprehensif. Artinya di awal sudah diniatkan zakatnya terhitung, tapi dalam perjalanannya sudah tidak ada potensi untuk diharapkan kembali bagaimana mau dikeluarkan, kan seperti itu. Ini kan ilahnya itu adalah sebab terjadinya sebuah hukum. Maka karena sebab itulah zakat tidak mungkin terhitung lalu karena itu bisa dirubah menjadi akad kepada yang lain, artinya dihibahkan dan diikhlaskan karena mendapatkan mengharapkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kita mengatakan kepada mereka, kalau kita mengatakan kepada mereka berarti mereka alhamdulillah gitu aja Ustaz ya. Bisa nggak itu akadnya kita dalam hati? Saya bilang saya niatkan untuk hibahkan atau dihadiahkan kalau seandainya dia tidak bisa mengembalikan. Itu bisa nggak Ustaz? Sangat bisa sekali, karena salah satu ibadah yang bisa boleh terang-terangan atau sembunyi-sembunyi adalah infak. Itu menariknya. Luar biasa, Islam itu sudah mengatur semua. Jadi sirra wa alaniyah, boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Itu yang menariknya. Kalau ibadah yang lain kan kalau terang-terangan kan potensi ininya kan alladzina yuraun. Tapi kalau khusus untuk dalam syariat berinfak itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Kalau seandainya saya sudah niatkan Ustadz ya, saya sudah niatkan untuk kalau tidak bisa kembali, ya nanti berarti ini saya hibahkan sama dia. Itu kalau dia mengembalikan, apakah saya bisa langsung terima begitu saja, ataukah saya harus memberitahukan kepada dia atau bagaimana Ustadz? Perlu memberitahukan. Saya sudah berazam dan meniatkan ketika dalam perjalanannya dan menganggap ketika sudah kamu tidak memberikan potensi untuk kembali, saya sudah meniatkan untuk memberikan harta ini kepada kamu. Nah, adapun nanti ketika dia ingin membalikan berarti dia membangun sebuah muamalah baru lagi. Kalau gitu saya jadi hibah kepada hibah. Jadi memberikan terus diberikan lagi itu tidak jadi masalah. Ya, jadi saya terima hibah darimu gitu ya Ustaz ya, istilahnya begitu. Ya. Oke. Baik, sebentar ini ada yang tanya lagi nih Ustaz. Tanah atau rumah investasi yang bukan dipakai tinggal, apakah diwajibkan zakat senilai nisabnya, nisab emas? Baik, kita dalam fikih dikenal dengan namanya qiyas. Kita dikenal dengan namanya qiyas. Selama nilai objek harta itu ada indikasi bertumbuh seperti layaknya emas, tanah, bukankah tanah itu bertambah nilai harganya ataupun rumah, maka itu akan dikiaskan ataupun disamakan dengan nisabnya emas senilai 85 gram. 85 gram emas dikali 1 gram berapa rupiah kira-kira senilainya, kira-kira seperti itu gitu. Nah, selama tanah itu dan rumah itu memiliki nilai harta yang bertumbuh, jadi harta yang bertumbuh itu kan zakat itu kan secara bahasa artinya adalah mensucikan dan artinya tumbuh. Selama ada nilai tambahnya seperti emas, maka perlu ada pembersihan, perlu ada disucikan. Maka di situ ada nilai investasinya sesama dengan nisabnya emas yaitu 85 gram ataupun ada beberapa yang mengatakan 82 gram. Kira-kira seperti itu Mas. Baik, ini pertanyaan saya berkembang Ustaz. Kalau seandainya saya punya uang, kemudian kan daripada mengendap, kan pemilihan saya mau wakafkan, hibahkan ya. Nah, atau investasikan. Misalkan saya investasi kepada orang lain, ada orang datang ke tempat saya, startup begitulah ya, terus kemudian saya investasikan. Investasi ini kan membuat perputaran perekonomian yes, tapi belum tentu duitnya balik. Investasi ini perlakuannya apakah kena nisab atau tidak, Ustaz? Baik, nilai investasi ini, selama nilai investasinya itu berhubungan dengan mal ataupun harta dan itu melampaui 85 gram emas, ia itu terkena nisab zakat setelah tanggungan-tanggungan yang wajib yang lainnya dikeluarkan. Artinya benar-benar itu real murni gitu kan. Dan itu setelah terukur, setelah nisab kan ada satu lagi yang perlu diketahui adalah haul. 1 tahun itu, masa 1 tahun itu lewat. Nah, sebentar Ustaz. Jadi gini, yang saya maksud gini.
misalkan saya invest ya ke tempatnya pisang Mesir, ya, senilai katakanlah 1 miliar. 1 miliar itu dipakai, ternyata 1 bulan untungnya hanya katakanlah 10 juta yang saya terima. Ya, jadi kan saya ngitungnya dari yang 10 juta itu kan, yang diendapkan selama setahun kan Ustaz. Bukan dari 1 miliar yang saya investasikan ke tempat pisang Mesir kan. Gimana Ustaz? Betul. Betul sekali. Betul, ya? Yang 10 juta itu, yang bertumbuhnya. Oke, berarti sebetulnya kalau kita bicara kita taat terhadap yang namanya zakat mal, yang dalam artian pengendapan 1 tahun, investasi itu dijadikan sebagai suatu alternatif untuk mengurangi zakat gitu ya, gampangnya begitu ya Ustaz ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu, betul sekali. Tapi kan menambah manfaat dari uang tersebut daripada mengendap ya nanti menjadi penyendatan perputaran perekonomian begitu ya Ustaz ya. Betul, maka oleh karena itu Islam tidak hanya mengenal zakat saja. Islam mengenal infak sunnah yang lainnya, bisa digunakan sebagai dana hibah misalnya, ataupun misalkan hadiah diberikan berupa barang, kita memberikan kepada yang lain, itu juga bisa, gitu, seperti itu. Ini pertanyaannya pas banget nih, habis saya tanya ini langsung di bawahnya ada nih, ya jadi kan ini sudah dijawab ya tadi ya, kalau mempunyai harta dalam bentuk investasi di suatu perusahaan, apakah juga mesti dikeluarkan zakatnya? Ini berarti dari dividen atau dari hasil yang dia terima, gitu ya Ustadz ya? Betul. Nah, ini ada penambahan, jadi ada pemikiran saya lagi nih Ustadz, jadi nanya lagi kan, naik lagi nih. Bagaimana kalau seandainya duit tersebut tidak dikasih bagi ke saya, tapi ditahan labanya untuk diputarkan ulang. Dalam artian labanya dipakai untuk penambahan modal lagi, misalnya untuk beli mesin ya, untuk penambahan untuk pembelian bahan baku dan macam-macam, berarti itu nggak kena lagi Ustadz ya? Nggak kena itu Mas ya. Nggak kena. Nggak kena. Oke. Nggak kena. Karena statusnya yang zakat dikeluarkan itu adalah benar-benar murni merdeka hartanya. Oke. Oke, ini ada tanya lagi. Berkembang lagi tuh, investasi apa sama dengan zakat barang dagangan? Ini yang tadi, ini kan barang dagangan berarti tidak termasuk dalam kategori yang zakat ya, dia zakat itu Ustaz, karena dia bergerak ya Ustaz ya. Dia bergerak. Wah, mulai paham. Wah, ini menarik sekali ya. Ini menarik sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya fleksibel gitu ya Ustaz ya. Oke, Ustaz, sekarang saya mau tanya. Bicara masalah wakaf, hibah, hadiah. Kalau saya tadi, saya akadkan, saya kepingin kebermanfaatan dari harta saya yang cuma sedikit bulanan itu, ya saya kepingin manfaatnya meluas begitu kan. Kalau saya cuma zakat, ini kalau konotasi zakat itu kan harus habis ya Ustadz ya? Atau bagaimana Ustadz? Kalau zakat itu? Iya, zakat itu harus disegerakan kepada 8 yang mereka wajib menerima zakat ya, 8 asnaf itu. Lalu kemudian begitu tersalurkan, begitu selesai. Ada karakter yang Allah muliakan dengan ajaran syariat Islam, di mana itu tidak boleh, pokoknya tidak boleh hilang, dan itu tidak bisa diberikan, tidak bisa dijual belikan, dan juga tidak bisa diwariskan, yaitu adalah dengan muamalah wakaf tadi, seperti itu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya secara komprehensif, itu semuanya solusi, ada semua pintu, kita mau tinggal pilih, mau pintu masuk yang mana, mau netap pokoknya, kemudian nilai manfaatnya berkembang, itu berarti wakaf. Ataupun kita punya harta tapi sedikit, itu masuknya ke hibah, tidak harus menunggu zakat. Ataupun kita tidak punya harta, maksudnya kepada sedekah, kita menolong orang lain, kita memberikan buah pikiran, senyum, tahmid, tahlil, tasbih, itu adalah sedekah kita yang kemudian nanti pada akhirnya itu menjadi amalan yang terus mengalir. Jadi ini sebenarnya yang menariknya itu di sini. Ketika kita tahu mekanisme cara bermain, cara mainnya hibah, cara bermainnya hadiah, cara bermainnya sedekah, cara bermainnya wakaf, cara bermainnya zakat, cara bermainnya haji, mahar, nazar, bahkan nafkah yang lainnya, maka kita seolah diberikan
wow, ini Islam, masya Allah luar biasa lengkap. Ketika kita punya problem ini berarti masuk ke jalan ini. Kalau nggak masuk ke jalan itu, masuk ke jalan itu, gitu. Sebentar, ini pertanyaannya ini saya di otak saya muter terus nih Ustadz ya. Seandainya begini Ustadz, ini bicara wakaf duluan aja. Wakaf itu apakah harus, kan misalnya saya dalam bentuk uang, nah misalkan ada masjid yang sedang dibangun, katakanlah nih masjidnya Kampung Juragan nih kan, sekarang kan ada namanya tanah, ada namanya bangunan. Nah, terus tanah itu nanti kan kan akan dibangun dari tanah wakaf ya, tapi kan yang mewakafkan tidak satu orang. Apakah orang bisa saya wakafkan uang saya untuk istilahnya membeli tanah di sana, tapi kan katakanlah tanahnya misalkan senilai 200 juta. Nah, saya punya duit cuma 2 juta. Nah, itu bisa saya dianggap wakaf atau tidak, Ustaz? Sangat bisa dianggap sekali wakaf. Bisa ya? Sangat bisa dianggap sekali wakaf. Maka jadi nanti redaksinya adalah wakaf membelikan tanah status wakaf melalui uang tunai. Karena Allah Subhanahu wa taala senang sekali dalam berjamaah. Maka ini menarik sebenarnya di di wakaf tadi. Tidak serta kita harus satu paket misalkan ingin kita semua, dan ini enggak. Spiritnya dulu memang kalau kita belum bisa melampaui batasan spiritnya para sahabat yang memberikan wakaf itu adalah langsung yang terbaik dari satu orang. Kita bisa berjamaah dan kemudian artinya ya dulu fauqal jamaah. Campur tangan Allah itu berada pada jamaah. Insya Allah keberkahannya ada, kebersamaannya ada. Guyub, apa itu guyub itu ya? Kebersamaannya itu ada di sana, jamaahnya itu ada. Baik. Itu sangat bisa sekali. Ini berarti zakat hanya jika ada yang mengendap ya Ustadz, dan sesuai minimal 85 gram emas. Nah ini bicara masalah uang rupiah kan Ustadz, kan ini kan kalau ada namanya dulu kan 85 gram emas ya, ataupun perak. Ya, perak kan senilai lebih besar gramnya ya berarti Ustadz ya. Nah, itu kita boleh memilih salah satu atau bagaimana kalau bicara masalah dirupiahkan itu Ustadz? Baik, ini menarik. Ini sebenarnya masuk kepada ranah kontemporer. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kias. Kita melakukan analogi yang serupa tanpa menghilangkan sebab terjadinya sebuah hukum ataupun ilah dalam ilmu fikih. Ilah itu adalah sebab terjadinya sebuah hukum. Nah, sekarang kita posisikan antara uang kertas dengan emas, di mana katakanlah aturan mainnya itu sama, mekanismenya sama, nilai berharganya kita anggap sama, walaupun sebenarnya uang kertas itu adalah ya kertas. Iya. Tidak ada nilai berharganya. Terlepas daripada itu, bahwa zakat itu adalah tadi maknanya sesuatu yang bertumbuh. Yang kedua adalah zakat itu artinya mensucikan. Ketika kita mengendapkan harta kita, bahwa di sana ada aliran yang tersendat yang sebenarnya harus kita keluarkan agar terjadinya keseimbangan. Maka dengan nilai 85 gram emas ini seolah ini angka yang Nabi Muhammad SAW ajarkan untuk di mana ini adalah titik barometer supaya tidak terjadi ketidakseimbangan yang begitu hebat. Yang berarti ini angka mukjizat, angka yang sudah diperhitungkan nilai ekonominya melalui wahyu. Ada angka-angka seperti angka-angka misalkan dalam ilmu mawaris ataupun hak bagi waris itu ada angka-angka 1/2, 1/3, 1/4. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Islam mengajarkan matematika, di mana matematika ini kadang kita tidak menghitung. Andaikan kata 85 gram itu adalah celetukan di luar Nabi Muhammad, saya yakin akan terjadi ketidakseimbangan yang begitu hebat. Tapi ini angka ini adalah angka seolah Nabi bisa memberikan patokan yang seimbang untuk dikeluarkan zakat. Yang hendaknya itu adalah senilai setelah nisabnya itu 85 gram dan itu sudah lepas menjadi haul ataupun 1 tahun, maka harus dikeluarkan 2,5% dari itu. Itu kalau bahasa nalarnya mungkin begini ya Ustaz ya. Seseorang yang memiliki kekayaan mengendap senilai 83 gram emas itu ya, itu ada haknya orang lain yang tersendat gitu ya di situ. Seolah gitu ya. Betul sekali. Itu katanya disucikan kan, zakatnya disucikan, dibersihkan.
Dibersihkan itu berarti yang terus lanjut Ustaz, gimana? ya, disucikan berarti itu kan artinya bahwa spirit zakat itu mendidik kita. Mendidik kita bahwa apa yang kita miliki ini tidak sepenuhnya milik kita. Ingin menjadikan kepada kita bahwa itu adalah titipan. Di mana titipan itu kemaslahatannya kita sebagai khalifah di dalam muka bumi ini untuk mengatur keseimbangan alam, keseimbangan perekonomian, itu sebenarnya pendidikannya di sana. Ini sebetulnya ya Ustadz ya, bukan bermakna pembatasan kekayaan seseorang. Dalam artian kan dalam Islam sendiri sudah terbukti bahwa para sahabat sudah, ngeluarin yang sunnah setiap bulannya pun juga, akhir tahun masih aja ada yang mengendap dan kena hukuman. Artinya harusnya bisa kalau dengan nalar seperti gini, uang yang menjadi hak kita tuh harusnya diendapkan tuh hanya 85 gram emas tuh ya Ustadz. Itu berarti kalau sekarang itu dikalikan anggap aja hampir 1 juta dan 900 ribuan ya. Berarti berapa itu ya? 69 juta 70 ya, berapa itu? 70-an juta ya, 72 juta 70 ya. Kalau kalikan 80-an ya. Ya, 80 jutaan ya. Jadi harusnya 80 juta aja itulah harta yang kita harusnya kita miliki ya. Kalau menjadi seorang yang punya triliunan itu mengendap dan itu menjadi suatu tanda tanya gitu harusnya Ustadz ya. Meskipun bentuknya dan itu akan menjadi sebuah karakter penyakit sebenarnya. Penyakit yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu penyakit akhir zaman, al-wahan. Ketika para sahabat bertanya, ya kalian itu akan banyak, tapi kalian akan seperti buih di lautan. Yaitu penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Orang terus disitulah fikroh-fikroh kapitalis itu muncul, berlomba-lomba untuk memperkayaan diri. Andai kata syariat zakat itu sebagai solusi untuk relaksasi mereka secara ruhania, infak berupa yang sunnah, misalnya hibahnya mereka jalankan, wakafnya mereka jalankan, hadiahnya mereka jalankan, wasiatnya mereka jalankan, kemudian sedekahnya mereka jalankan. Sebenarnya ini solusi untuk tidak membentengi orang, untuk tidak menjadi kapitalis baru yang akhirnya memperkayakan diri sendiri sampai tanpa batas, karena sesungguhnya mereka yang mencari itu seperti minum air laut, terus haus dikasih emas sebesar gunung Uhud, minta yang kedua, minta yang ketiga, dikasih yang minta ketiga, terus minta keempat dan seterusnya. Maka Islam luar biasa, dan itu menjadi rukun Islam sebenarnya zakat itu. Hanya untuk yang wajib kan, mereka kena yang wajib, yang triliun itu kan kenanya yang wajib. Artinya kan mereka harus mau nggak mau harus mengeluarkan, wajib dikeluarkan. Kira seperti itu. Ini jadi kalau bicara masalah itu ya Ustaz ya, kan orang itu kadang-kadang itu dia menumpuk harta bukan untuk dirinya, tapi dia ketakutan banget tentang ahli warisnya nanti nggak bisa hidup ya dengan kemakmuran atau sejahtera bagaimanakah gitu ya. Akhirnya dia numpuk buat anaknya ya, mau istrinya, anaknya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, bahkan 7 generasian begitu ya. Nah ini sebetulnya konsep yang salah ya berarti Ustaz ya. Ya, karena kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum roh ditiupkan itu sudah mengatur, membagikan rizki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi yang hebat dalam jati diri manusia. Kalaulah hanya sekedar untuk mencari harta, itu sangat bisa sekali potensi yang Allah titipkan, kemuliaan yang Allah titipkan, rahmat yang Allah titipkan kepada pikiran kita, mata kita, hati kita untuk bisa mencari dunia. Tetapi disinilah ujiannya. Allah ingin menguji. Ada seseorang yang diuji dengan tidak ada harta, ada Allah yang uji dengan hartanya. Maka ketika kita diuji hartanya, jangan terjebak kemudian pada akhirnya pengen menyelamatkan 7 turunan ke bawah. Ketahuilah bahwa itu adalah apa yang kita miliki, itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana ujian itu kita termuliakan, bukan justru terhinakan. Maka dari sini yang punya harta adalah ujian, yang tidak punya harta adalah ujian. Mekanismenya adalah, syariatnya adalah gunakan harta kita yang kita miliki. Kalau Allah muliakan kita dengan harta, dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita tidak memiliki harta, maka muliakan diri kita. Bagaimana kita tidak bisa memberikan harta kepada orang lain, tapi kita masih bisa untuk bersedekah dengan senyuman, dengan buah pikiran, dengan tolong-menolong. Disinilah sebenarnya rahasia dari itu semua, bahwa
Allah itu menyayangi hambanya, membentengi dengan ajaran-ajarannya, terus mengayomi dan tidak meninggalkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki, yang ia sayangi. Andai kata, ya itulah salah satunya Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa sebelum terjun kepada ilmu pasar, maka ilmu masjid harus bisa dikuasai, karena tempat sebaik-baiknya di dunia ini adalah masjid, tempat seburuk-buruknya di dunia adalah pasar. Maksudnya Nabi ingin menyinggung kepada mereka yang ketika masuk terjun kepada ilmu pasar, dunia bisnis, tetapi meninggalkan dunia ilmu agama, maka akan tidak terjadi keseimbangan. Maka oleh karena itu selalu kita ngaji untuk bisa terus belajar. Saya pun sama-sama belajar, terus mengaji, membentengi, paling tidak membentengi mental kita, apalagi dalam dunia usaha. Waduh, Masya Allah, itu godaannya luar biasa. Ya, betul. Ustadz, ini pertanyaan lagi nih Ustadz. Tadi kalau barangnya, seandainya dia tadi punya stok ya, terus stoknya di gudang, ternyata selama setahun nggak kejual nih ya. Misalkan kan busana muslimnya nih nggak kejual-jual nih. Ini apakah kena nisab atau tidak Ustadz? Itu tidak terkena nisab. Enggak Maka ya Ustadz ya? itu masuk kepada, silahkan nanti masuk kepada tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi itu bisa dihibahkan. Barangnya sebenarnya dihibahkan ya. Barangnya dihibahkan. Iya, kalau sudah mengendap setahun udah. Itu saya setuju nih Ustadz. Kan kita kan di Wakaf Utsman ini ya Ustadz ya. Kemarin ini kan sebetulnya membuka toko Wakaf Utsman Indonesia. Nah ini belum laporan kepada Ustadz secara langsung. Tapi ini inisiatif, kemarin saya bilang sama Dian sebagai pengurus Wakaf Utsman, Dian bukain tokonya. Saya kepingin menghibahkan barang saya yang sudah tidak, ini sebetulnya gini, barang ini berharga, tapi kalau dijual memang agak mahal amount-nya. Nah amount-nya dikecilin sedikit, siapa tahu nanti teman-teman mau beli, ya ini untuk nanti duitnya dihibahkan ke tempat Wakaf Utsman itu kan. Nah, jadi sebetulnya kayak tadi itu yang punya stok yang sudah numpuk-numpuk lama-lama itu juga bisa dihibahkan, kita bantuin jual murah aja gitu Ustaz ya. Betul sekali Mas J. Jadi ingat tadi janji di surat Quran surat Sabah ayat ke-39 bahwa apa yang kita keluarkan. Ini kan ceritanya kalau hitung-hitungan bisnis stok di gudang tuh numpuk 1 tahun nanti tidak terjual. Iya. Kalau hitungan Islam itu menariknya seperti ini. Ketika kita sudah berjalan memilih di jalan Allah, bukan transaksional bisnis tapi transaksional sosial, artinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya yang akan dilakukan, akan digantikan. Kita harus punya mindset seperti itu. Maka oleh karena itu barang yang numpuk 1 tahun itu kan sebenarnya bisa dijadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan konsep hibah tadi. Iya. Saya tuh memang kadang heran kayak gini Ustadz ya. Dulu tuh kan kita sama-sama kere kan Ustadz ya. Jadi pas dulu ya kan itu loh. Teman-teman nih ya, sahabat miskinku. Nah, gitu kan. Jadi sama-sama miskin dulunya, terus habis itu doa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah harta ya dan segala rezeki kepadaku kan dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Dan benarlah itu dikasih kemudahan-kemudahan, entah mungkin mudahannya dalam bentuknya ketemu sama mentor yang tepat, ya komunitas yang tepat, mungkin yang lain-lain lah ya. Itu terus akhirnya dapat ilmu juga. Nah terus ilmu kan juga sebenarnya konsepnya kan bentuknya dari rezeki duluan ya Ustaz ya, kemudian termanifestasi dalam bentuk harta setelah ilmu itu dipraktekkan. Nah terus dia ini merasa bahwa sebentar nih, sebegitu sudah ada, sebentar ini punya aku ini. Ya, ini hasil yang tidak mengkhianati proses. Balik ke situ lagi ya. Dirinya kan. Ini persis sekali Al-Qur'an merekam dalam surat Al-Qasas ayat 76 dan juga ayat ke-77, salah satu kaumnya dari zamannya Nabi Musa namanya Qarun. Dalam Qarun. Al-Qasas ayat 76 dan juga ayat ke-77, Qarun pada awalnya tidak memiliki apa-apa. Lalu kemudian meminta dan munajat, akhirnya Allah memberikan perbendaharaan. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihu
la tanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini kalau tafsirnya ini akan panjang. Tapi singkat cerita bahwa Qarun itu adalah salah satu berasal dari kaumnya Nabi Musa. Kalau ke Mesir itu ada namanya Danau Qarun, peninggalannya ada. Oh ya, Fabaru ada. alaihim, ada itu kalau ke sana. Jadi napak tilas Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, napak tilasnya Qarun itu ada, harta-hartanya ada, konon kuncinya juga ada di sana. Nah, wa atainahu minal kunuzi, dan telah kami berikan perbendaharaan yang kuncinya pun sama orang-orang kuat itu dipikul berat sekali. Ilqala lahu qaumu la tafrah. Lalu di antara kaumnya itu, kaum Nabi Musa itu, yaitu dalam tafsirnya itu adalah orang-orang soleh, engkau jangan berbangga diri. Jadi yang tadi tidak punya, lalu punya, lalu kemudian akhirnya dia berbangga diri dan melupakan amalan munajatnya yang dulu ketika kere, mungkin miskin. Ya, jadi akhirnya diingatkanlah oleh orang yang soleh di sana, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau berbanggakan diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri, yang melupa, yang tidak bersyukur. Lalu akhirnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Raihlah dunia ya yang Allah berikan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Boleh kita mengejar urusan dunia, asalkan urusan dunia itu untuk akhirat. Wala tansa nasibah. Namun demikian untuk akhirat, jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Kamu itu hidup di dunia. Silahkan kita terbang tinggi ke langit untuk akhirat, tetapi ingat kaki kita masih menapak di dunia. Wa asin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah menjadikan kamu baik. Qarun itu kan awalnya serba keterbatasan, lalu kemudian Allah muliakan dengan dikabulkan dengannya doa-doanya, akhirnya diberikanlah perbendaharaan. Begitu juga banyak. Nah, disinilah ujiannya orang yang nggak kuat dengan harta itu. Jadi Qarun itu adalah salah satu contoh real nyata ketika seorang yang namanya Qarun di zaman Nabi Musa, dia tidak lolos ujian yang Allah muliakan dengan hartanya. Padahal Allah menyindir, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Padahal Allah telah memperbaiki kehidupannya, maka begitu juga kamu memperbaiki kepada orang lain. Wala tafgil fasar fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Dan janganlah engkau memberikan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Siap Ustadz, bagus nih ya. Ini pertanyaan makin banyak Ustadz. Jika kita memiliki hutang dulu, ya, memiliki hutang, ya, prioritasnya membayar hutang dulu, dan apakah zakat dikenakan kewajiban juga? Nah ini hebatnya di dalam Islam tuh ya, bedanya Islam dengan sistem pajak ya, zakat dengan pajak itu bedanya di sini nih Ustadz ya. Ustadz, monggo Ustadz jelaskan Ustadz. Baik, di sini adalah dikembalikan kepada kapasitas si yang ingin melakukan nilai syariat tadi ya. Di sini ada dua ajaran syariat. Pertama adalah syariat hutang pihutang, sama-sama wajib. Kemudian zakat ketika dia sudah melampaui nisab, sama halnya dihadapkan dengan hukum wajib juga. Artinya Islam memberikan kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan kalian persulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Maka dalam kesulitan ada kemudahan. Ini tafsirnya adalah satu kesulitan Allah membuka dua kemudahan dalam surat tadi ya. Maka dari sini jika pertanyaannya jika kita memilih hutang dulu, prioritasnya membayar hutang dulu, dan apakah zakat dikenakan wajib, maka di sini kembalikan kepada kemampuan seseorang tadi untuk menjalankan kemudahan. Apabila dianggap mudah untuk bayar hutang dulu, kemudian zakat ditangguhkan, maka tunaikanlah hutang. Apabila misalkan hutangnya bisa ditangguhkan, ingin melakukan zakat, tunaikanlah zakat dulu tanpa mencederai hukum di hutang tadi. Disinilah luar biasanya, masya Allah, tabarakallah. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ajaran Islam itu. Ilmu fikih itu mempelajari luar biasa ya, hukum fleksibilitas kontekstual gitu kan. Walaupun di sana nanti ada golongan-golongan yang tekstual ya, yang sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit-sedikit ini nggak mau diajak berkembang gitu. Dan ini Ustadz ya, ini kalau saya memandang ya Ustadz ya, ini contoh begini, ini keadilannya dalam Islam ya. Ini yang nanti protes sama saya, ya silakan. Buat saya tentu aja
saya hidup di Indonesia, saya mengikuti peraturannya Indonesia pasti. Kalau enggak, saya dihukum jelas. Ya, cuman saya mau ngomong nih ya, kalau ngomong seandainya suruh memilih ada hukumnya yang syariat Islam yang diperlakukan, ya tentu aja saya akan memilih hukum syariat Islam yang diperlakukan. Ya, ambil contoh seperti gini nih. Ini kalau seandainya kita ini bisnis kan, kemudian bisnis kita untung, itu kan kita kena pajak. Ya, kita kena pajak. Nah, sebetulnya bisnis kita buntung pun juga kita sekarang juga tetap kena pajak yang minimum 0,5% dari omset kalau itunya tertentu di bawah 4,8 miliar kan begitu per tahunnya. Nah, jadi kalau omset di atas itu kan sudah kena pajak ya 10% ya dari keuntungan. Baik. Nah, terus begitu kita melaporkan keuntungan, itu keuntungan ya, itu belum duit yang namanya duitnya belum tentu ada kan. Dalam artian bisa jadi nanti untung kan laba rugi kan beda dengan namanya neraca. Kan karena piutang tidak tercatat dalam laba rugi. Kita untung tapi ternyata dalam bentuk piutang. Misalkan untungnya 100 juta, tapi sebenarnya duitnya itu masih di tempat orang lain gitu kan, belum masuk ke dalam kita. Jadi artinya sebenarnya belum mengendap di dalam kita ini kan. Nah, ini sudah kena pajak duluan. Kalau zakat sebetulnya kan nggak bisa dikatakan kena ya Ustadz ya. Tapi tadi bisa dikatakan kena ya. Tapi tadi ya yang kalau hutang tadi ya, tadi kan kalau saya memikirkan begini, ini setelah misalkan katakanlah dia tidak sampai setahun, terus kemudian dia bangkrut, ya, dia tetap sudah bayar pajak lebih dahulu. Tapi kalau dalam zakat tidak sampai setahun mengendap, itu kan tidak dikenakan zakat mal. Zakat. Ya, tidak kena zakat. Nah, nanti pas dia usaha, dia untung lagi, ya, usaha lagi yang kedua dia untung, padahal dia masih ninggalin hutang. Nah, kalau di peraturan ya perpajakan, ya pokoknya untung ya harus bayar pajak. Padahal kita masih punya hutang. Kalau di Islam kan untung tapi masih ada hutang. Kita bayar hutangnya, berarti tidak terjadi pengendapan. Kalau tidak terjadi pengendapan, artinya tidak wajib bayar pajak, bayar zakat kan begitu ya Ustaz? Zakat. Bisa betul. Seperti itu. Betul Mas, betul sekali. Itu sebenarnya zakat ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau salah satu rukun Islam ini yang begitu hebat, luar biasa, seolah ini zakat ini ketika ditegakkannya syariat zakat itu seolah visioner akan nanti dihadapkan ekonomi yang serba ruwet yang kemudian pada akhirnya ujungnya merasa pajak ini lebih kejam daripada zakat. Ngalah-ngalahin ilmu Allah, hukum Allah gitu. Saya melihatnya ke sana gitu, nisbahnya juga tapi 10% ya, lebih 2,5% gitu. Dan itu kalau dianggap tidak mau tahu, mau rugi atau mau untung yang tercatat di pajak itu, maka itu harus dikeluarkan. Padahal kan dalam syariat Islam tidak demikian dan tidak terkena zakat. Pajaknya sudah gede, negaranya masih ngutang terus. Negaranya masih kere gitu ya. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, ini bagus nih pertanyaan juga. Kalau rumah investasi, tapi rumahnya masih ngutang belum lunas, alias rumah cicilan ya, itu masuk zakat atau tidak? Ya, ini kan. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak masuk ke zakat sebenarnya. Jadi kan masih ada tanggungan, ya kan? Walaupun itu sifatnya investasi, tapi masih ada hutang tadi ya. Itu tidak terkena zakat. Maka silahkan bisa menggunakan pintu yang lainnya. Ketika ingin berbagi, ada hibah. Rp10 infak itu bisa. Gitu, dana hibah ataupun dana hadiah misalnya. Itu Masya Allah luar biasa. Ustadz, bicara masalah hibah tadi sedikit ini sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan teman-teman masih banyak, tapi ini waktunya juga sebetulnya sudah kita batasin 1,5 jam, artinya 15 menit kurang nih, ya 10 menit lagi Ustadz. Bicara masalah tadi kita kan, saya bingung, saya mau wakaf atau hibah, atau hadiah ya ke tempatnya wakaf Utsman. Nah, tapi saya kepengen berkontribusi dalam perekonomian umat, karena kan wakaf Utsman visinya memang untuk memperbaiki perekonomian. Ya, daripada saya cuma sekedar zakat, nanti sekali harus buang habis semuanya, saya kepingin sesuatu yang produktif. Ustadz, saya nggak tahu nih, kalau saya wakafkan,
lebih bermanfaat atau saya hibahkan ya Ustadz ya. Nah, ini saya lebih memilih buat globalnya bagaimana Ustadz? Saya boleh nggak serahkan sama Badan Wakaf Usman ini untuk udah deh diatur deh, terserah mau wakaf mau hibah, itu maksudnya kemana Ustadz? Baik, ini menarik sebenarnya dan sangat membantu sekali apa yang dilakukan dalam kita. Tadi spirit wakaf dan spirit wakaf itu adalah memberikan harta yang sudah produktif dan itu berjalan lalu kemudian tinggal kita kelola sebagai nazir. Ketika kita menafkahkan dan ini kita ingin wakaf misalnya 5.000 atau 500.000 ataupun 1 juta, maka itu saya lebih menyarankan untuk masuk kepada hibah. Karena nilai produktivitasnya itu akan lebih bermanfaat, jauh akan lebih bermanfaat ketika dengan wakaf. Karena wakaf sifatnya sesungguhnya adalah suatu hal yang sudah jadi. Seperti Umar bin Khattab mewakafkan tanah Khaybar, sumur yang sudah jadi gitu. Jadi itu tinggal mengelola manajerialnya saja untuk meningkatkan nilai tingkat produktivitasnya. Maka saya sarankan untuk bisa masuk kepada akad hibah ataupun dengan bisa menyerahkan kepada wakaf Usman dikelola untuk bisa nilai kebermanfaatannya dipercayakan sepenuhnya oleh misalkan di wakaf Usman, lalu kemudian pada akhirnya itu kita buat recording sama dokumennya yang detail, maka kalaupun nggak itu saya lebih menyarankan untuk masuk kepada hibah. Kalau hibah nanti itu Ustadz berarti bisa dipakai untuk berwakaf juga, setelah itu dialokasikan untuk misalkan beli tanah bisa juga? Sangat bisa sekali. Bisa. Sangat bisa sekali. Jelas nih, clear nih. Berarti teman-teman ya, Anda punya pilihan nih sebenarnya kalau ingin ya, ini kita iming-iming nih. Saya pun juga gitu teman-teman. Ada waktu itu merasa perasaan bersalah. Wah, ini 2,5% tiap bulannya. Aku tetap bayar, terus aku membayar infak sunahnya nih. Lah, setelah dengar dari Ustadz Zaki, saya malah berpikir, loh harusnya kan sunahnya yang duluan, bukan yang wajib dalam artian hukuman gitu loh, wajib dalam artian hukum. Ini teman-teman mungkin harus mengetahui bahwa yang disebut namanya wajib sama sunnah ini bukan berarti mana yang didahulukan seperti itu, bukan begitu. Ini mungkin nalarnya atau analoginya seperti sholat 5 waktu ya Ustadz ya. Sholat 5 waktu itu teman-teman tahu nggak? Itu sunnahnya wajibnya itu di awal waktu atau di akhir waktu. Kan gini. Ini teman-teman seringkali wajibnya di awal waktu, enggak. Di akhir waktu itu baru wajib, di awal waktu itu sunnah. Itu gampangan analoginya mungkin gitu ya Ustaz ya. Jadi harusnya kan kita mengejar sunnah sebelum kena wajib. Loh, kok bisa gitu Mas Ji? Lah kan kalau Anda ya yang disebut wajib itu kan kalau tidak melakukan kan dosa. Kalau sudah di akhir waktu itu menjadi wajib gitu kan. Kalau enggak begitu nanti kan kita kena dosanya. Nah di awal waktu kita masih sunnah kan begitu loh ya. Begitu analogi wajib sunnahnya mungkin Ustaz ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Sering kali teman-teman memahami bahwa wajib itu adalah dengan sunnah adalah hierarki yang harus dilakukan wajib dulu baru nomor 2 sunnah. Sebenarnya tidak demikian. Iya. Oke, ini Ustadz, ini pertanyaan. Ini sebenarnya jawabannya simpel banget. Tadi sudah dikatakan oleh Ustadz juga nih. Misalkan harta, tapi ini biar lebih dalam lagi ya. Misal harta kita sudah nisab tapi sebelum 1 hari sebelum haul ya, harta tersebut kita belikan barang lain dan hasilnya harta yang sudah nisab menjadi kurang dari nisab, artinya tidak masuk nisab, itu hukumnya bagaimana? Nah ini sudah dijawab tadi ya sebetulnya. Jangan terlalu ngakalin kayak gini gitu ya. Itu kan makanya ini kan sama aja kayak sholat, sudahlah kita sholatnya misalkan pas sholat asar kan jam 12 sudah tank sunahnya. Ya kan? Sudah, saya tidak jam 3 itu katakanlah asarnya. Udahlah, saya tidak jam 3 kurang seperempat, tapi saya jam 2 saja. Ya, biar tidak terkena wajibnya. Ya. Kira-kira begitu ya Ustaz. Nah, kali lucu. Ya, jawabannya tentu aja ini kalau boleh membantu jawab, ya sebelum nggak usah nunggu setahun Mas. Ya, itu yang pas begitu 1 hari pun juga Anda mendapatkan harta, langsung aja diwakafin atau dihibahin gitu aja Ustaz ya, nggak usah dikumpulin. Itulah bedanya spirit para sahabat dengan spirit kita. Ya, kita spiritnya spirit apa sisa-sisa nih. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak nanya nih ya.
beda keutamaan antara wakaf dengan hibah tadi itu ya, infak apa ya, Ustadz? Nah, tadi Baik, nah, gimana Ustadz? baik, keutamaan wakaf adalah satu, bahwa wakaf memberikan kita atau menjelaskan kita bahwa harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wakaf itu adalah artinya berhenti. Jadi kepemilikan harta itu berhenti dari kepemilikan manusia secara tidak langsung sebagai khalifah di muka bumi kepada kembalikan kepada hakikat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah semua tadi ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama yang sunnah ini adalah memiliki amal jariah, investasi jangka panjang. Nah, selama nilai kebermanfaatannya itu terus berjalan, wakaf itu terus berjalan. Namun yang namanya hibah itu saat itu memberikan, kemudian ketika habis, maka ketika tidak ada nilai produktivitasnya, maka itu akan selesai. Maka karena itu bedanya wakaf sama hibah. Wakaf itu adalah digunakan untuk umum, hibah itu kepada orang tertentu yang tidak terikat dengan emosional. Kalau yang terikat dengan emosional, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, itu namanya hadiah. Tapi kalau hibah, tiba-tiba kita jalan di pinggir jalan, nemu orang yang kita dikenal, nah itu kita kasih. Itu namanya hibah. Seperti itu. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan panjang nih. Misal kita wakaf sebuah bisnis kepada lembaga wakaf. Karena alasan tertentu, kita nggak mau keluarga tahu. Lalu kita mati, wakaf berkembang, dan ahli waris mengklaim bisnis tersebut. Gimana cara penyelesaiannya, Ustadz? Nah, caranya harus ngomong. Baik, di dalam wakaf itu paling bedanya wakaf dengan yang lain itu adalah wakaf itu adalah dokumen sama recordingnya begitu ketat. Bahkan ketika saksi pun meninggal, itu harus cepat diestafetkan saksi yang baru. Jadi seolah dokumen yang hidup terus berkelanjutan. Dan bagaimana kalau supaya keluarganya itu tolong dimunculkan lagi. Oke. Jadi pada saat dia kan sembunyi-sembunyi nih, ya keluarganya nggak tahu nih ahli warisnya. Terus begitu setelah meninggal ahli warisnya nuntut. Sebetulnya kalau bentuknya badan hukum nggak akan terjadi ya. Yang permasalahannya kalau tidak pakai badan hukum, dalam artian nggak pakai PT atau apa kan tidak terjadi peralihan saham yang secara fisik kelihatan gitu ya Ustadz ya. Itu mungkin maksudnya begitu. Ada yang mengklaim bagaimana? Nah, dengan alasan tertentu, sebenarnya di dalam wakaf, salah satu saksi-saksinya itu harus diikut sertakan dari ahli waris, sesungguhnya. Karena untuk memperkuat terjadinya pemutusan rantai kemudian beranjak kepada hukum waris mewarisi. Maka oleh karena itu fikih dalam wakaf, terutama dalam fikih saksinya itu dianjurkan adalah salah satu saksinya itu diambilkan dari ahli waris, gitu. Nah, untuk apa? Untuk tidak mendatangkan konflik ketika nanti masuk kepada bab sepeninggalnya dia, lalu kemudian ahli warisnya mengetahui padahal itu sesungguhnya sudah diwakafkan. Nah, itu untuk menghindari konflik seperti itu. Jadi, dalam fikih wakaf itu diutamakan dalam saksinya itu adalah diambil dari ahli waris. Ataupun hal-hal yang sifatnya di internal. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengikrarkan wakaf, itu harus disiarkan, itu harus diumumkan, dan itu harus diberitahukan kepada hal-hal yang punya kaitannya dengan dia ataupun dengan objek wakaf yang dia wakafkan kepada suatu lembaga tadi. Itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Bahkan sejatinya wakaf itu dulu ketika zaman berkembangnya di Khalifah Umar bin Khattab itu malah diumumkan ketika Khalifah Utsman ketika melakukan sumur berbondong-bondong, ayo sumur ini wakaf dan ini milik Muslim, milik Allah dan Rasulnya. Itu diumumkan, bukan disembunyikan. Maka dari fikih dalam pengembangan wakafnya, satu, saksi diambil dari ahli waris sejatinya ataupun ada keterikatan kaitan dengan harta tersebut. Yang kedua adalah itu diumumkan, diiklankan. Karena itu adalah syiar Islam dalam berwakaf itu. Sehingga kalau yang harus disembunyikan, Ustaz, yang harus disembunyikan, kan tadi yang disiarkan. Kalau yang ada yang harus disembunyikan itu apa, Ustaz? Nah, kalau yang untuk bisa disembunyikan itu nanti larinya kepada namanya hibah, itu boleh bisa sembunyi-sembunyi gitu di luar wakaf. Nanti di sini pemecahan dari infak yang wajib dan sunnah itu masuk kepada bab perfikih-fikih parsialnya itu sangat panjang sekali. Dari mulai nanti ikrarnya, saksinya itu akan dibedah lagi. Saya kira mungkin perlu sesi khusus dalam pembahasan itu, lebih mendalam fikihnya. Ini ada pertanyaan simpel aja sih sebenarnya jawabannya, harusnya kan pakai kadar 85 gram
24 karat ya Ustadz ya tetapannya Ustadz ya, logam mulia kan Ustadz ya. Betul, Cuman logam ya, mulia. Oke, sebentar nih, masih banyak sekali Ustadz pertanyaan Ustadz. Wah, Masya ini Allah. ucapannya banyak, Masya Allah nih ya. Nggak usah banyak-banyak, yang nonton nggak banyak, tapi pertanyaannya banyak. Jika seorang ayah meninggal dunia dan memiliki anak yang masih di bawah umur dan beliau meninggalkan warisan berupa emas beberapa ratus, ini waris ini berarti ya? Ya. Waris nggak usah kita jawab dulu ya. Jangan dulu ya. Waris nanti tidak relevan pertanyaannya. Oke. Nah ini nih. Ini harusnya tanya jangan ke Ustadz nih. Jika sudah bayar pajak, apakah masih wajib bayar zakat? Tetap wajib ya. Ini tetap wajib nih karena harusnya dibalik ini. Harusnya dibalik. Zakat itu bisa mengurangi pajak. Ya, zakat itu bisa mengurangi pajak teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan mengeluarkan nih, saya wakaf, saya hadiah ke yayasan, itu buktinya bisa dipakai untuk expenses, terus mengurangi net profit before tax. Nah, dengan mengurangi net profit before tax-nya itu bisa mengurangi tax-nya. Ini teman-teman kalau harus tahu itu tentang hal itu. Jadi sebetulnya daripada kita bayar pajaknya kegedean, mendingan dizakatin atau diwakafkan dulu, dihibahkan duluan aja untuk mengurangi keuntungan kita. Dari pengurangan keuntungan tersebut nanti mengurangi pajak kita. Itu sah kok, itu legal. Ya, karena pemerintah tuh juga pada dasarnya kan mengizinkan kita untuk menyalurkan sedekah kita kan atau infak kita kan begitu. Oke, ini kalau wakaf itu tidak terkena zakat di Indonesia, Mas J. Wakaf tidak terkena zakat. Wakaf tidak maksudnya pajak. Pajak. Iya. Ya, wakaf tidak terkena pajak ya Ustadz ya. Dan juga istilahnya wakaf itu bisa mengurangi pajak kan Ustaz. Tapi ya. Kalau dalam bentuk uang ya Ustaz ya, dalam bentuk uang ya. Ya, dalam bentuk uang. Iya. Tunai, ya. Wakaf tunai. Nah, kalau wakaf misalkan kita alihkan properti kita itu biasanya kena 10% tuh misalkan ya. Kalau kita jual beli, karena kita nggak jual beli berarti nggak kena ya Ustaz ya. Iya. Ya, misalkan saya sebidang tanah ini saya wakafkan kepada yayasan ini, itu tidak kena pajak ya Ustadz ya? Enggak. Masya Allah, yang punya tanah sini kasih semuanya, dikasih nanti tanah buat nanam, tanah lembang. Oke, sebentar ya, ini banyak banget pertanyaan. Ada yang sudah di filter, ngatinem, tentang stok barang coba nih ya, ini. Tentang stok barang dikenakan zakat perniagaan yang terhitung dalam zakat harta perniagaan adalah uang, adalah nilai. Oh ini orang ngasih tahu bukan tanya ya. Kalau dia pernyataan berarti tidak perlu saya taruh sini ya. Yang pertanyaan aja nih. Oh ini pernyataan juga nih, tapi perlu dibaca. Ustadz Zaki daging banget ilmunya, Masya Allah. Jazakallah Ustadz, kemudahan. Nah ini kan jadi mudah ya memang fikih itu harusnya mudah ya, tidak dipersulit gitu ya, tergantung yang menjelaskan. Oke, ini banyak ucapan. Kalau itu Facebook user itu berarti nggak ada namanya ya, Mas J? Iya Ustadz, karena kan kita pas live-nya ini kan ada di tempatnya YouTube ya Ustadz ya, yang utama ini kan, jadi yang di Facebook-nya itu kan nggak kebaca ya, mungkin dari StreamYard ini tidak bisa membaca tempatnya Facebook usernya. Oke, sebentar ya. Nah ini kita punya rumah atau tanah yang dikontrakkan, zakat mana yang harus dibayar? Nah, nilai rumah atau zakat atau nilai hasil kontraknya? Baik, itu adalah nilai objek kedua-duanya ketika sudah memenuhi syarat, baik itu rumah maupun tanah yang dikontrakkan, karena rumah dan itu berkembang dan tanah yang dikontrakkan juga itu berkembang juga. Sesuatu hal yang tumbuh ataupun berkembang, maka itu ada nilai zakatnya ketika sudah tentunya melalui nisab atau batas minimum dikeluarkan zakatnya dan sudah melampaui haul 1 tahun. Iya. Oke, baik Ustadz, ini sudah penghujung waktu Ustadz, udah kelebihan 2 menit ya. Teman-teman, saya tahu ini kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan, kepengen banget jawabnya.
Cuman kalau nggak begitu nanti nggak diputus kita nggak kangen. Biarkan kayak sesuatu yang ngangenin itu kayak Indomie teman-teman. Ini kok makan Indomie ya, satu itu kurang, dua itu jadi enak ya. Jadi mendingan jangan sampai kita enak duluan ya. Jadi kita putuskan sampai di sini duluan teman-teman. Saya sih kepengin sih ya, insya Allah nanti kan kita akan ada Kopdar Akbar. Tetap karena kita bicara masalah ekosistem bisnis itu tidak lepas dengan yang disebut namanya juga badan wakafnya ya, karena untuk penyaluran kita. Ya mungkin kalau dianalogikan itu kan kalau kita, maaf ya, ini kita itu makan terus, kita nggak buang air kan nggak sehat kan gitu kan ya. Jadi buang air ini sendiri, buang air besar terutama itu kan itu adalah bagian dari menyehatkan. Tapi bukan berarti nanti yang kita buang ke tempat badan wakaf ini hanya kotoran-kotoran saja ya teman-teman ya. Yang harusnya dibuang yang bagus-bagus ya. Mercy gitu ditempatin kita dibuang gitu boleh ya. Terus tanah mungkin di tempat yang indah-indah yang bagus-bagus ya bolehlah dibuang tempat kita. Oke, baik. Saya mau sebelum menutup ini Ustadz ya, jadi menyimpulkan satu hal lagi Ustadz ya. Ini saya sudah membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, infak itu adalah saluran distribusi harta pribadi kita. Ya, infak dibagi menjadi dua, infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib antara lain adalah zakat yang ini harus langsung habis keperuntukannya, misalkan habis disumbangkan zakatnya, kemudian harus disalurkan segera. Ya, terus ada namanya infak wajib juga adalah haji, nafkah, mahar dan nazar. Nah, kemudian infak sunnah, nah ini yang menarik, infak sunnah, wakaf, hibah dan hadiah. Nah, kalau sedekah itu sifatnya non materi. Nah, zakat mal sendiri itu tanda petik adalah sebetulnya adalah hukuman dari pengendapan kekayaan kita yang sudah mencapai 1 tahun, yang di dalam situ ada haknya orang lain atau ada perputaran perekonomian yang tersendat dikarenakan diperam atau disimpan oleh sekelompok orang nih ya. Nah, gitu. Nah, maka dari itu harus dikeluarkan zakatnya dengan catatan sudah mengendap selama 1 tahun dan mencapai nisabnya. Oke, kemudian bolehkah zakat profesi dialihkan ke wakaf? Ini mungkin lebih cenderung tidak, kalau mau mengalihkan bukan ke wakaf tapi ke hibah supaya lebih universal keperuntukannya dan lebih fleksibel dari pihak Badan Wakaf Utsman ini untuk mengelola ya. Dan contohnya kayak kita sekarang kan punya program Budik Damber itu ya, itu untuk untuk menggerakkan perekonomian di masa pandemi ini kan. Jadi kan yang lain mungkin sifatnya ngasih sedekah dalam bentuk makan, dalam bentuk apa, itu sifatnya adalah temporary corrective action atau istilahnya namanya solusi sementara. Solusi jangka panjang atau permanennya kita nggak bisa memberikan dalam bentuk ikannya, tapi dalam bentuk kailnya. Nah, Wakaf Utsman Indonesia ini berpikir memberikan kail, memberikan sesuatu yang produktif yang nanti bisa dikembangkan terus-menerus oleh orang itu. Dan kalau bisa, setelah itu dia bisa mampu tidak menjadi mauquf alaik, tapi menjadi wakif atau tidak menerima wakafnya, tapi memberikan wakaf setelah itu kalau dia sudah berkelimpahan kan begitu loh. Ya, atau punya kelebihan setelah itu. Inilah harapan dari Wakaf Utsman itu sendiri ya, Ustadz ya. Nah, betul, jadi teman-teman ini di Wakaf Utsman itu sudah ada pos-pos wakafnya. Jadi wakaf, hibah, ya, hadiah sebetulnya tetap bisa dibuatin semuanya ya Ustadz ya. 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 Ataupun zakat juga ada juga, nanti ini Ustadz yang menutup nih untuk hal ini. Tapi sebetulnya kita juga membuat namanya, kalau Anda mau berwakaf atau atau hibah ya, menghibahkan produk pun juga bisa. Misalkan, saya punya tas Hermes ini harganya 1 miliar ini. Saya mau jual juga agak sedikit susah, bantuin saya jual dong. Ya, nah itu kita punya toko wakaf kita atau toko hibah kita di tempat Wakaf Utsman. Itu nanti kalau Anda diklik di tempatnya Wakaf Utsman, insya Allah sudah bisa di-link-kan nanti ya, atau nanti kita akan berikan linknya di tempat deskripsi semuanya ya teman-teman ya. Sekarang kalau nggak salah namanya itu, saya kok bisa lupa sih namanya. Sementara namanya Pre-Love sebetulnya, tapi saya suruh ngelubah menjadi toko aja, toko
wakafusmanindonesia.org. Mungkin sekarang namanya masih prelove.wakafusmanindonesia. Nanti linknya kita kasih di bawah ya. Kita kasih di bawah di tempat deskripsi. Itu nanti Anda bisa mendaftar untuk mengontak adminnya untuk mendaftarkan produk Anda ya. Aku mau nyumbang tas Hermes-ku ya. Tolong dijualkan. Nanti ada form yang Anda akan isi, misalkan kayak harga barunya berapa, harga second rata-rata berapa, dan harga yang Anda berikan patokannya berapa. Terus nanti foto-fotonya, nanti kita bantuin upload ya semuanya. Nah kalau laku itu menjadi hibah Anda kepada Wakaf Usman. Ya, gitu ya. Kira-kira Ustadz, mohon izin ditambahkan lagi Ustadz untuk terakhir kalinya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menemani, mendampingi untuk mengikut sertakan, mensukseskan program yang ada di Wakaf Usman, baik itu program-program tentunya untuk kemandirian perekonomian yang kita galakkan di sana. Saya ucapkan terima kasih kepada para penderma. Lalu kemudian yang kedua, bahwa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa nanti ketika kita meninggal, yang menemani kita itu adalah kita dan amal kita. Salah satu amalan yang tidak akan terputus itu ada 3. Pertama adalah sedekah jariah. Tentu yang kita bicarakan ini adalah berbicara masalah sedekah jariah, pahala nilai sedekah jariah yang tidak akan terputus. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita tidak punya harta, tetapi kita punya ilmu, itu termasuk kepada nilai sedekah yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal sebagai anak cucu Adam nanti. Maka tidak usah takut ketika ilmu kita diberikan. Ya. Kemudian juga investasi anak yang soleh, yang kemudian pada akhirnya ketika kita meninggal, anak kita ini selalu mendoakan kepada kita sehingga kita tercerahkan, diberikan cahaya kelak nanti di alam setelah alam dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa apa yang kita keluarkan, Allah akan menggantikan sebagaimana Allah janji dalam surat Saba ayat ke-39. Dan juga apa yang kita lakukan secara matematika manusia, kita hanya bisa mengimani dengan matematika Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menggunakan logika. Maka dari sinilah ujian Allah untuk memilah-milih mereka-mereka yang Allah muliakan dari golongan orang-orang yang beriman. Tentunya mengimani nilai syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah setiap hari ada 2 malaikat yang selalu mendoakan setiap paginya. Ya. Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa malakani fayaqula Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ada satu malaikat setiap hari, setiap paginya mendoakan, wahai Allah, berikanlah ganti yang baik mereka yang menafkahkan harta di jalanmu. Lalu kemudian malaikat yang satunya lagi selalu mendoakan, Allahumma mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah Allahumma a'ti mumsikan orang yang menggenggam harta eratnya, ya, sulit untuk memberikan, maka berikanlah, gantikanlah dengan kehancuran. Jadi setiap pagi ada 2 malaikat seperti itu. Maka perlu kita sadari bahwa mari kita dekatkan dengan fikih, mengaji, tentu dengan media ngaji, untuk kita bisa bersyariat, untuk kita bisa menjalankan nilai syariat agama Islam dengan secara komprehensif, sehingga kita bisa memaknai dan juga bisa menemukan kemudahan-kemudahan dalam bermuamalah kita, terutama kita sebagai seorang pelaku usaha. Maka disinilah rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui infak, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, kita bisa mensinergikan demi mendirikan kemandirian ekonomi yang tentu rahmatan lil alamin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Itu aja Ustadz. Baik, sama-sama teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya Ustadz. Terima kasih waktunya. Jazakumullah. Kita tutup dengan doa akhir majelis saja Ustadz ya. Iya, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.